Biar ini soalnya kita mau ya kita kan mau debate juga dengan yang di luar, jadi biar kelihatan tidak kosong. Mungkin yang di belakang bisa maju, Bu. Mama Gabriel, ayo dong ke depan. Mama Gabriel dan itu semuanya. Mau didiin Bapak? Ayo dong Bapak. Bapaknya Manda ya? Nggak bisa, udah nggak ada waktu. Ayo Bu, biar segera langsung dimulai. Gak bagus kalau di depan kosong. Ayo Pak, Bapak Manda silakan. Ayo Bapak, sini Pak. Yang ganteng di depan Pak, boleh. Pak, ayo dong. Ih, Bapak sebenarnya mau ikut ya. Ayo Pak, Bapak-bapak di depan deh, kayaknya lebih keren deh. Iya kan? Ayo Pak, di depan Pak, biar ada ini warnanya. Kalau di situ Bapak nggak mau kelihatan gantengnya Pak. Boleh yang itu agak maju lagi, jadi biar nggak kelihatan kosong. Mungkin dua lagi, Bapak, Bapak yang mana agak dari ke sini, boleh ini deh Pak. Mama Gabriel boleh di depan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, ayo. Satu lagi dong, Nadia, boleh? Bapak geser lagi. Nanti ibu-ibu nggak mau diambil Pak. Ayo dong, maju dong ibu, bentar dua lagi. Ya, ayo, di sini. Nanda itu, siapa namanya? Ayo sini. Ayo biar kita bisa mulai. Satu lagi. Diam. Depan. Ayo. Kan bagus kalau gini. Buat di fotonya juga cakep. Dekat sama dia, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 268 Jakarta, Bapak Gunadi SPDMM. Yang terhormat Ibu Kesatrak SMP 268, Ibu Alia SPD. Yang terhormat Ibu Komite SMP Negeri 268 Jakarta, Ibu Yasdoti. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan. Serta yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan perwakilan orang tua murid kelas 9. Dan yang saya sayangi anak-anak SMP Negeri 268 Jakarta. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas lantai 1 SMP Negeri 268 Jakarta dalam kegiatan sosialisasi pencegahan judi online pada pelajar dan orang tua SMP Negeri 268 Jakarta dengan tema hidup lebih aman dan nyaman tanpa judi online. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas SMP Negeri 268 Jakarta. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Nur dipersilakan.
on, Pak. Ya. SMP 268 Jakarta siap berbakti pada Ibu Pertiwi, menumbuhkan tunas-tunas bangsa menuju masa depan gemilang dengan belajar dan berkarya, semangat kreasi ukir prestasi beserta disiplin dan berdoa demi menggapai cita-cita mulia. SMP 268 Jakarta wujudkan siswa anak mulia, hormat pada guru serta orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Seluruh siswa dan siswi, mari kita giatkan belajar, berpartisipasi dalam pembangunan, menunjang program wajib belajar, tingkatkan takwa dan keimanan, persiapkan diri hadapi perkembangan, menjadi pribadi yang mandiri sebagai bekal kelak di masa depan. SMP 268 Jakarta wujudkan siswa berakhlak mulia, hormat pada guru serta orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, terima kasih hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Nur. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan hari ini, boleh izinkan saya berpantun? Ya. Baik. Bermain alat musik kolintang. Alat musiknya pinjam Pak Camat. Saya ucapkan selamat datang kepada hadirin yang terhormat. Baiklah Bapak Ibu, acara yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Komite SMP 268 Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Iyas. Jadi kepada Ibu Iyas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi pencegahan judi online pada pelajar dan orang tua di SMP Negeri 268 Jakarta yang punya tema hidup lebih aman dan nyaman tanpa judi online. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Bia Siti yang biasa dipanggil dengan Bunda Iyas. Mungkin di sini Bapak Ibu yang ada yang belum kenal, jadi nanti kalau ketemu di jalan boleh Pak disapa, ditegur. Nanti saya juga akan menurut Bapak Ibu semuanya. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua bersama-sama mengawasi anak-anak dalam hal perihal judi online. Kenapa? Karena memang di era digital ini judi online ini sangat marak Pak, dan pengaruhnya sangat besar pada anak-anak. Jadi diharapkan Bapak Ibu benar-benar mencermati sosialisasi ini gunanya apa, selain untuk anak kita, untuk tetangga kita di sekitar yang ada anak-anaknya. Mungkin nanti kalau anak-anak kita ada perubahan dari sikap perilaku dan membatasi pergaulan, itu mungkin salah satu ciri-cirinya. Itu saja, mungkin terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah di sini, Bapak Gunadi, dan juga Ibu Chandra serta guru-guru yang lain atas undangannya kepada kami komite. Yang pasti kami komite di sini sangat mendukung apapun kegiatan di SMP 268. Baik, kita sama-sama akan mendengarkan dan menyaksikan sosialisasi pencegahan judi online para pelajar dan orang tua di SMP 268 Jakarta. Baik, Ibu sudah tahu kan slogannya SMP 268 apa? Mungkin anak-anak tahu ya slogannya, sekolah para juara. Kalau saya teriak SMP 268 Jakarta, sekali lagi ya, SMP 268 Jakarta. Baik, terima kasih
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ya atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah dengan Ibu 218 Jakarta kepada Bapak Ibu Nadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite, Ibu Diastuti, Bapak Ibu Guru dan Wakil, Bapak Ibu orang tua serta didik, perwakilan kelas 7, 8, 9, serta anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama dan utama, anak-anak semuanya, Bapak Ibu orang tua, mari senantiasa kita tingkatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dikaruniai sehat walafiat, dikaruniai kedengaran langkah memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi pencegahan judi online bagi kalangan pelajar dan juga orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih di antara kesibukan Bapak Ibu masih bisa memenuhi undangan kami. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, semoga ringan laka Bapak Ibu mendapatkan balasan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, mungkin kami duduk aja dulu ya. Ya. Jadi kalau ini baca. Baik Bapak Ibu, pertama, mari orang tua dan pihak sekolah bekerja sama untuk mendidik, membimbing, memberi teladan kepada putra putri kita Bapak Ibu. Karena siswa itu tidak bisa lepas dari 3 lingkungan: lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Jadi pendidikan siswa itu tidak 100% berada di sekolah Bapak Ibu. Justru diawali dari lingkungan keluarga. Lingkungan masyarakat juga tidak kalah pentingnya, karena lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian siswa yang baik pula. Dan juga Bapak Ibu, keteladanan kita, 1000 nasihat tanpa keteladanan seperti angin lalu. Tetapi keteladanan itu akan membawa kesan yang mendalam bagi putra putri kita Bapak Ibu. Kemudian pada zaman teknologi yang semakin maju Bapak Ibu ya, sekarang dengan mudahnya dunia berada di dalam genggaman, di dalam HP kita dan putra putri kita. Banyak teknologi yang bermanfaat, tapi tidak sedikit juga teknologi yang membawa dampak negatif. Di antaranya adalah judi online ataupun game online yang bisa menyebabkan kecanduan, ataupun yang bisa menyita waktu sehingga tidak ada untuk menumbuhkan belajar, tidak ada menumbuhkan kreativitas, tidak menumbuhkan kegiatan fisik, berolahraga ataupun kesenian, ya, karena sudah kecanduan game online, apalagi juga judi online. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama Bapak Ibu mengawasi putra putrinya di rumah. Kalau perlu dan mungkin wajib Bapak Ibu harus tahu passwordnya HP anak. Karena kalau nggak tahu passwordnya kan nggak bisa buka apa isinya. Dan di sekolah mungkin Bapak Ibu mungkin di sekolah secara berkala kita adakan razia isi handphone, bukan rahasia handphone ya, tapi isi handphonenya kita rahasia. Kita suruh buka passwordnya, kita
Ya, dan itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang tantangan tawuran, adanya di handphone, adanya di Instagram, ada lagi yang asusila, ada juga Bapak Ibu. Makanya itu pihak sekolah memberi kesempatan boleh membawa handphone, tetapi secara berkala. Kemarin baru beberapa hari yang lalu melalui uang kelas terkumpulkan tidak buka handphone. Itu Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak keberatan ya. Semuanya itu demi kebaikan anak. Karena kalau nanti handphonenya itu macam-macam isinya, tadi yang saya sebutkan bisa kekerasan, tawuran, bisa asusila, bisa narkoba, bisa terorisme. Itu semuanya berawal dari handphone. Jadi kami mohon izin kepada Bapak Ibu demi kebaikan anak-anak, sekolah mempunyai program rahasia isi dari handphone tersebut. Tetap kami rahasiakan juga catatan bagi kami undang orang tuanya. Itu sudah ada beberapa yang kami undang karena orang tua pun kaget Bapak Ibu melihat isi handphone anak itu kaget. Nah itu salah satunya Bapak Ibu. Jadi tadi kegiatan melalui handphone ini banyak juga yang bisa bermanfaat, tapi tidak sedikit yang membawa dampak negatif. Sekali lagi mohon izin demi pembinaan anak, demi supaya anak fokus pada belajar, fokus pada kegiatan yang bermanfaat, baik olahraga maupun musik ataupun kreativitas yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu nanti akan dipaparkan oleh Ibu Chandra tentang judi online itu apa, dampaknya apa, kalau kemudian sanksi melanggar hukumnya apa, itu nanti akan dijelaskan melalui tayangan. Kami hanya berpesan Bapak Ibu, kita di TV juga sudah sering sekali ya Bapak Ibu ya, ada kementerian apa itu, Kemenko Digi dan digital ya, itu juga sedang gencar di TV berapa puluh orang ditangkap karena saya rasa bukan hanya situ saja Bapak Ibu, itu sudah mewabah, sudah merajalela di lingkungan masyarakat maupun di kalangan pelajar. Kemarin sudah disampaikan ada kita melalui Zoom ada sekitar 1.800 pelajar terpapar judi online, ya. Dan ada guru kita juga yang sering membuka handphone anak, ya ternyata ada juga, ya. Jadi tapi itu masih kita belum sebut namanya atau yang jelas judi online adalah melanggar norma agama, melanggar norma hukum, melanggar aturan, ya. Bahkan kalau dikenakan dengan KJP bisa jadi salah satu larangan, ya, larangan karena KJP itu kan penggunaannya untuk kemajuan belajar, untuk kemajuan pendidikan, bukan untuk hal yang negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan sedikit tentang sanksi, ya. Yaitu ada di pasal 107 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI tentang informasi dan transaksi elektronik. Saya bacakan Bapak Ibu. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta dan 10 miliar bukan 10 juta baru. Pada ketentuan pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
dan atau pidana denda paling banyak 25 juta. Pasal 303 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 10 juta. Itu Bapak Ibu, jadi ketentuan judi online ini jelas melanggar aturan negara dan juga aturan atau norma agama Bapak Ibu ya. Sekali lagi, dengan adanya sosialisasi ini yang hanya perwakilan dan yang lainnya Bapak Ibu orang tua kita laksanakan dengan online atau streaming ya, maka kami mengharapkan mengajak Bapak Ibu mulai saat ini yang seterusnya, mari sama-sama kita berikan teladan yang baik kepada putra-putri kita untuk tidak melaksanakan perbuatan negatif judi online ataupun pelanggaran digital lainnya Bapak Ibu. Dan juga mari kita tingkatkan pengawasan pada putra-putri kita. Di sekolah kami upayakan pembinaan, di rumah mohon kerjasamanya Bapak Ibu supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang salehah, anak yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, anak yang berakhlak karimah dan tercapai apa yang dicita-citakan. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Gunadi atas sambutannya. Langsung saja kita akan memasuki acara ini mengenai sosialisasi pencegahan judi online bagi pelajar dan orang tua yang akan disampaikan oleh Ibu Chandra Asunggude. Kepada Ibu Chandra dipersilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah ya, sehat. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Izin saya memaparkan presentasi tentang judi online ya. Agar kita sama-sama mendapat ilmu ya Bapak Ibu pagi ini. Anak-anak yang di belakang mohon nanti tertib ya nak. Nanti jika ada tanya jawab kita tampung. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum acara dimulai kita yel dulu nih jargon kita tes dulu nih enggak. Baik anak-anak belakang, kalau ibu bilang SMP negeri Lonawalan Jakarta, sekolah baik kita mulai ya. SMP Negeri 1268 Jakarta. Ya itulah Bapak Ibu, kami memotivasi anak-anak dengan jargon ini dengan harapan anak-anak kita semua kelak menjadi para juara. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin Bapak Ibu semuanya, kita mulai paparan kita hari ini dengan judul hari ini sosialisasi pencegahan judi online pada pelajar dan orang tua. Ya Bapak Ibu, bisa kita lihat di slide ini bahaya judi. Kita minta tolong tutup botol. Oke. Ya. Slide kedua. Bapak Ibu, muncul pertanyaan, pernah diajak main judi online? Anak-anak di belakang pernah nggak diajak main judi online? Oh enggak ya, enggak Bapak Ibu, alhamdulillah. Gimana dengan Bapak Ibu sendiri? Mudah-mudahan enggak ya Bapak Ibu? Iya, amin. Lihat Bapak Ibu, lihat komennya kalau diajak judi online. Ayolah ikutan main gacor ini. Nah, istilahnya gacor Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu nih, istilahnya gacor. Jadi kalau anak-anak kita udah ngomong gacor, hati-hati nih. Kemudian kemarin gua habis menang banyak nih.
Nah, bagi yang menang ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nggak asik banget deh, nggak ikutan mainan. Ada 2 komen nih, ada yang senang, ada yang enggak ya Bapak Ibu. Oke, Bika next. Ya, sekarang muncul pertanyaan, apa itu judi online? Judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Jadi judi online itu termasuk taruhan olahraga, ada di dalamnya Bapak Ibu, poker online, kasino virtual, dan lotre internet. Jadi kita harus paham ya Bapak Ibu jenis-jenisnya. Kalaupun game, hati-hati yang suka main game. Tahu-tahu ngerujuk nanti kerekam baris apa Bu bahasa kita kemarin, baris kim ya, badan kriminal ya. Terekam kita, wah main game tahu-tahu jadinya judi online ya. Jadi pertimbangan Bapak Ibu memahami ini, jangan sampai nggak paham. Jadi kita orang tua harus tahu perkembangan zaman, apa saja yang ada di HP anak kita main apa, buka apa, kita pantau bersama. Baik Pak Ibu, baik. Kenapa begitu? Muncul pertanyaan ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu nanti soft copy kami share melalui wali kelas ya. Ada lengkap. Nanti izin mohon perhatikan saja materi ini sehingga kita paham betul apa yang nanti ke depan menjadi PR besar buat kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Karena sistem judi online dirancang untuk menguntungkan bandar. Jadi yang untung itu bandar Bapak Ibu. Walaupun memang kita pernah sekali dapat untung, itu cuma mereka mancing biar kita makin tertarik nih, biar kita ikutan terus dengan permainan mereka. Jadi bukan pemain yang untung, tapi bandar. Algoritma rumit di balik permainan itu memastikan bahwa dalam jangka panjang pemain pasti kalah. Jadi dulu tuh kita asik main, menang sekali. Besok main lagi kalah, main lagi kalah, menang kalah. Udah di setting, akhirnya main terus kita jangka panjang. Mungkin ada yang beruntung menang 1-2 kali. Nah itu hanya umpan terus main, akhirnya kehilangan banyak, udah rugi waktu. Secara agama kalau maaf izin yang muslim kita berdosa juga, mungkin yang lain juga agama lain sama ya Bapak Ibu, karena agama mengajarkan hal-hal yang baik. Baik lanjut Pak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu, kita kenalin dulu nih tanda-tanda awal ketergantungan judi. Kita baca ya Bu. 1. Keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Kayak tadi tuh, asik main. Aku nanti menang nih, dapat sekian juta. Padahal tidak. 2. Kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Jadi karena udah asik judi tadi, kepancing terus pasang main-main ya kan. 3. Tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. 4. Berjudi untuk menghindari masalah. Ada juga Bapak Ibu orang tua yang lari ke permainan judi karena masalah apa? Contoh, kena PHK ya, atau maaf ada masalah di rumah tangga ya. Jadi kalau udah asik Bapak Ibu, karena kita tuh sibuk sendiri dengan judi online itu, kita nggak lihat lingkungan kita, bahkan kita tidak bergaul di barangkali hal yang terkecil di keluarga, memperhatikan anak, istri, buat ibu-ibunya memperhatikan suaminya, anaknya sekolah jam berapa atau apa, bahkan lebih luas nanti ke lingkungan, tertutup jadinya, ya kan? Lihat orang tuh asik main-main, sibuk, waktu habis untuk begitu. Baik, kita lanjutkan nomor 6, menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Jadi segala cara dihalalkan. Bisa jadi ini Bu kedengarannya kartu KTP digadaikan. Waduh, jangan-jangan main ini nih. Ya Bapak Ibu, tahun lalu sekolah kita kena tuh. Maaf ya Bapak Ibu, kami hanya mengingatkan jangan sekali-kali kartu KTP digadaikan Bapak Ibu. Itu keperuntukannya buat anak sekolah. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti paham penggunaannya. Nah, terakhir meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Minjem uang nih, alasannya main nih, nanti besok aku dapat sekian nih. Kalau dapat sekian aku balikin deh. Nah, ya Bapak Ibu, padahal belum
belum tentu. Jadi jangan ya Bapak Ibu. Jadi silakan dipahami tanda-tanda awal ketergantungan judi. Jadi kalau Bapak Ibu udah terkena ini, mulai ambil sikap, stop semuanya. Ya Bu, jangan diteruskan ya. Baik Pak Ridwan izin. Baik, kita lanjut. Keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Tadi dari awal udah kita jelaskan. Jadi kemauan untuk menangnya itu tinggi, jadi main terus. Terobsesi kita. Ternyata dikasih kalah sama bandernya, ya kan? Cuma mereka bikin beberapa akun judi itu kita harus coba sampai ke obsesi. Kemudian terakhir sulit mengontrol diri. Kalau sudah kecanduan sulit. Apa saja Bapak Ibu? Kalau sudah kecanduan itu sulit untuk kita menghindar. Effortnya, usahanya itu harus kuat, keras. Harus semangat tinggi dari dalam, niatkan dengan hati yang benar-benar kuat. Hindari sejauh-jauhnya masalah yang membuat kita terlibat ke judi tadi. Baik Pak Ridwan izin kita lanjut. Tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. Tadi sudah saya jelaskan ya Bu, ada hukumnya. Jadi harus tahu, segera tinggalin. Jadi berhenti kita bermain judi online. Berjudi untuk menghindari masalah. Tadi sudah gali lubang, tutup lubang. Oh, pasti Bapak Ibu udah paham nih. Gali lubang, ambil, pinjam di sana, bayar utang di sini, pinjam lagi di tempat lain, bayar lagi, bingung, numpuk utangnya gara-gara judi online. Padahal nggak menang malah menang, judinya tambah banyak ya Bapak Ibu. Jadi rugi bukan berarti mereka selesai berjudi, tapi dia cari lagi untuk menutupi apakah kerugian dari mereka. Jadi itulah para pecandu berpikir bahwa tetap berjudi itu menghindari masalah. Padahal kira-kira Bapak Ibu terhindar gak dari masalah kalau main judi terus? Enggak ya, malah tambah banyak masalah. Kita buat masalah di atas masalah. Masih mending penggadaian nih Bapak Ibu. Apa tadi kalau penggadaian slogannya? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau ini bikin masalah di atas masalah ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Ridwan, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Menarik diri dari aktivitas sosial. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Oke, Pak Ridwan lanjut. Meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keluarga. Kalau belum nekat, mereka memberanikan diri menjadi beban finansial bagi teman dan saudaranya. Tuh Bapak Ibu, jadi nggak segan-segan ke teman, ke keluarga, minjem, pura-pura alasannya buat yang lain, padahal ya mudah-mudahan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar SMP Negeri 208 Jakarta terhindar dari masalah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ridwan, mengapa judi online berbahaya? Baik, kita lihat ya Bapak Ibu mengapa berbahaya. Oke, next Pak Ridwan. Judi online memang lagi ngetren banget, tapi tren yang negatif, gampang diakses, janji-janji untung gede, bikin banyak orang pengen coba. Tapi hati-hati guys, di balik ini semua ada bahaya yang mengerikan. Tuh ya Bapak Ibu, bahasa anak-anak kita sekarang. Nah, secara sosial, bikin hubungan itu sama keluarga teman berantakan. Ya, malah keluarga jadi korban juga karena ada keluarga lainnya bermain judi, berani bohong. Ya Bapak Ibu, efeknya luar biasa ya Bapak Ibu. Sudah kemana-mana sampai berani buat berbohong. Kemudian yang paling serem lagi Bapak Ibu, dampak negatifnya banyak mereka yang sudah kehilangan duit yang gak tanggung-tanggung. Ada yang sampai jual rumah, bahkan nekat pinjam sana sih. Nih, ujung-ujungnya bukan kaya Bapak Ibu, malah apa dong, miskin. Betul sekali. Kalau nggak bayar-bayar diambil ke kantor polisi, jadi di penjara Bapak Ibu ya. Aduh, jangan sampai deh. Ayo Pak Ridwan lanjut. Iya, nih lihat Bapak Ibu, kerugiannya ada banyak, ada 7 macam kerugiannya. Pertama Pak, tadi kerugian finansial. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, gangguan fisik. Keempat, hubungan sosial memburuk.
Yang kelima, kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Keenam, masalah hukum. Dan yang terakhir, resiko keamanan data. Baik, kita kupas ya Bapak Ibu satu persatu, apa itu kerugian finansial dan seterusnya. Baik Pak Ridwan, izin. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kerugian finansial. Kecanduan judi online bikin orang ngabisin uang banyak, walau kalah mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda. Bayangin, sampai konsepnya mikir, itu masih belum menang sih, besok langsung lagi nih menang nih. Itu artinya kemenangan tertunda. Jadi terobsesi terus Bapak Ibu. Ya, waktu kalah mereka berpikir itu kemenangan tertunda, jadinya malah tambah rugi, hilang tabungan, harta benda, bahkan hutang. Lihat lagi Bapak Ibu, sampai melebar ke gangguan kesehatan mental. Ketagihan judi online bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Rasa putus asa akibat terjebak dalam lingkaran judi yang sulit dihentikan dapat merusak kualitas hidup seseorang. Bapak Ibu, pernah nggak ada ngeliat lingkungan tetangganya yang sampai begitu? Ada nggak pernah ngeliat? Enggak ya, alhamdulillah. Tapi untungnya sih Bapak Ibu tidak terdetek ada begitu. Jadi kalau ada yang stres jalan-jalan, bisa jadi itu akibat dari kesehatan mentalnya terganggu. Kalau dia jangan-jangan ikutan judi online ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau begitu lingkungannya bersih. Baik Pak Jiron, lanjut kita ke ketiga, gangguan kesehatan fisik. Karena udah pusing, mental kena, stres, jadinya keprisik Bapak Ibu. Lihat tuh gambarnya, pusing berat, paracetamol nggak mempan itu Bapak Ibu. Iya beneran, minum 10 juga nggak akan apa. Kayaknya nggak akan hilang sakitnya Bapak Ibu. Ya kan? Lihat tuh, orang yang bermain judi online cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Jadi rata-rata susah tidur Bapak Ibu. Mikirnya, butuhnya bukan main. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti kelelahan, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan stres kronis yang meningkatkan resiko penyakit jantung. Bapak Ibu, kalau kena jantung kasihan siapa? Keluar ya, pasangan hidup kita, anak-anak. Jadi maksudnya di sini, ayo sama-sama kita kalau belum terlibat ke sana, pikirkan dengan bijaksana, ya kan? Ruginya apa untungnya lebih besar. Jadi kita harus bijaksana untuk itu. Baik, yang keempat, hubungan sosial memburuk. Gimana itu memburuk? Teman, keluarga, pasangan mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang selalu fokus berjudi, yang pastinya bisa menyebabkan konflik dalam hubungan hingga memicu perpisahan. Bapak Ibu masih dengar nih? Masih ya, alhamdulillah. Kalau kita pisah kesian nggak Bapak Ibu anak-anak? Iya kasian nih Bapak Ibu. Sekolahnya gimana? Siapa yang ngurusin? Gara-gara masalah judi online, gara-gara salah klik di HP, kalau kirain di game, tahu-tahu waduh masuk deh ke gamenya. Ya, mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu, jangan sampai seperti ini, karena ini hal yang paling menyedihkan buat anak-anak. Kalau masalah keluarga itu mempengaruhi positif ke pembelajaran anak-anak Bapak Ibu. Karakter anak-anak lebih pendiam, mikir dia dan gimana nih keluargaku, gimana ibuku, gimana ayahku. Jadi inilah gunanya ya Bapak Ibu, kita undang Bapak Ibu semuanya supaya kita saling bisa berbagi ilmu. Nanti bisa ini kan Bapak Ibu perwakilan dari tiap kelas. Nah, mudah-mudahan bisa disampaikan, ditularkan ke teman-teman yang lain. Kalau ada yang curhat, ada masalah, boleh gimana nih solusinya biar keluar dari masalah ini. Tapi bukan pinjam uang ya Bapak Ibu ya, nanti dikirim ada pinjaman uang nih Pak, repot kita. Baik, lanjut ke poin kelima Pak Ridwan, kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Jadi kalau udah kena mental, pikiran, otomatis ya Bapak Ibu produktivitas menurun ya akibat kegiatan ini karena sudah kecanduan. Terakhir ini ada masalah hukum. Kita semua tahu bahwa judi online itu ilegal Bapak Ibu di Indonesia, walaupun kok bisa sih ilegal tetap berkembang ya, namanya orang mau bikin apa ya Bapak Ibu,
rusak suatu generasi negara atau negara, pemuda, generasi muda anak-anak kita ya banyak cara. Walaupun ilegal, gimana caranya mereka bisa masuk? Bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu, seluruh dunia. Jadi bagaimana kita ini membackup, ya, membentengi diri kita dan keluarga. Inilah salah satu caranya kita adakan sosialisasi. Baik Pak Ridwan, lanjut. Nanti ada pasal-pasalnya ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut dengan resiko keamanan data. Situs judi online sering meminta informasi pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening bank. Jika situs ini direntas, maka data pribadi pemain judi online bisa disalahgunakan seperti pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya. Ya Bapak Ibu, kalau paham ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut Pak Ridwan. Ya, ini kita lihat regulasi pemerintah ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu Ibu, ITE itu kepanjangannya Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi ada nih undang-undangnya Bapak Ibu, melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian secara online, termasuk iklan judi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak secara khusus mengatur judi online, beberapa peraturan pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan perjudian secara umum. Penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari akses ke situs-situs judi yang tidak sah. Kita lihat ya Bapak Ibu, lebih jauh lagi kita perhatikan nanti. Oke Pak Ridwan, silakan. Nah ini KUHP-nya Bapak Ibu, pasal 303 ayat 1. Kita baca ya Bapak Ibu. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan. Jadi baik yang menawarkan atau yang memberikan semuanya kena Bapak Ibu dengan pasal ini. Apa itu? Lihat ya Bapak Ibu. A. Kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Jadi mata pencarian Bapak Ibu, ngajakin orang judi, dia bekerja di situ dapat mungkin uang ya dari yang mengadakannya. Silakan Ibu duduk. Ya ini bisa Bu kosong. Ya. Baik Bapak Ibu kita lanjut ya yang B ya. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Jadi ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi pokoknya kalau dapat info tinggalin deh, gak usah penasaran apaan sih isinya, diklik, malah diklik jadi gabung deh. Bukannya mau menghindari malah jadi ikut masuk ke dalamnya. Baik, lanjut Pak Ridwan. Lihat ya Bapak Ibu, pasal 303 tadi ya, BIS itu singkatan dari BIS itu Bapak Ibu, Business Information System. Jadi sudah ada sistem informasi bisnis. Jadi judi online itu udah jadi bisnis Bapak Ibu. Sampai di situ ada tuh pasalnya nomor 303. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta. Yang bunyinya kita baca ya Bapak Ibu. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi A yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian ini. Jadi Bapak Ibu, banyak memang kadang ya di mana ya, di pub barangkali ya, main orang
minum apa ada ditawari judi, agresi juga Bapak Ibu. Jadi itu peraturan jelas di jalan umum, di pinggir jalan atau tempat khusus yang disediakan. Jadi kalau tidak ada perizinannya itu melanggar hukum. Baik Pak Ridwan. Ya, ini undang-undang informatika tadi ya Bu tentang perjudian, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat atau dapat akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Itu pasal 27 ya Bapak Ibu. Kemudian pasal 45-nya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Wow, sampai 10 miliar Bapak Ibu ya, banyak sekali. Baik Pak Ridwan, begini Bapak Ibu, sedikit lagi memang agak panjang dan ini harus kita ketahui. Jadi agar kita sampai sosialisasi ini ke Bapak Ibu dan anak-anak semua. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Alternatif positif untuk mengisi waktu. Jadi ini ada solusi Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah banyak waktu luang, ini salah satu alternatif positif yang diberikan. Di poin yang sebelumnya, kamu sudah melihat banyak efek buruk. Banyak banget efek buruk yang dialami para penjudi. Nah, ternyata banyak loh alternatif kegiatan produktif dan positif yang mending dilakukan daripada berjudi. Baik Pak Ridwan, kita lihat apa aja nih. Ya, efek positif tuh. Oke, olahraga. Pasti nih, ini ibu-ibu lagi tren ini. Ada senam zumba. Ya kan? Di RT ada GBK, Philips dan lainnya. Jadi salah satu olahraga. Bapak-bapak juga bisa olahraga tenis, pingpong, voli dan lain-lain. Jadi hiaskan anak-anak kita di rumah dengan olahraga. Kemudian apa lagi Pak Ridwan? Selain olahraga, hobi kreatif. Nah Bapak Ibu, anak-anak kan udah ada di sekolah kita. Ekskul kita itu nambah banyak loh Bapak Ibu. Ya, yang baru itu ada dance, ada kita padusnya itu tambah keren sekarang. Main musik ada, jadi sekitar 20 ekskul yang ada tambahan. Terus olahraga untuk prestasi. Nah Bapak Ibu, sibukkan anak-anak dengan hobinya. Bapak Ibu harus tahu hobi anaknya apa, dan Bapak Ibu juga harus tahu hobinya apa. Jadi kalau masing-masing punya hobi, libatkan dengan kesibukan hobi. Jadi hobi yang kreatif, jadi lupa tuh dia ada kesibukan. Baik Pak Ridwan, kita lanjut. Kemudian relawan. Apa ini relawan? Gak cuma fisik dan kreativitas, kamu juga pun bisa mengembangkan sifat sosial. Ikut jadi relawan. Ya, jadi ikut relawan juga tidak juga kurang beruntung. Ya, di alam kita ini ada organisasi non-profit. Non-profit yang banyak banget buka pendaftaran lewat website dan kemungkinan orang dapat memenuhi syarat untuk bergabung. Ya, jadi ada relawan Bapak Ibu, jangan mikirin keuntungan, artinya untuk mendapatkan uang jangan dipikir dapat uang. Itu artinya non-profit, tidak ada keuntungan. Misalnya membantu lembaga hal terkecil di lingkungan. Yang pintar ngaji, ajarin anak-anak lingkungan kita ngaji. Yang pintar olahraga tadi, ngajarin tuh lingkungan RT RW-nya olahraga. Di apa ya? Diorganisir generasi mudanya. Ayo libatkan olahraga. Yang pintar matematika, udah ajarin matematika kursus gratis. Bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris gratis ya. Itu artinya Bapak Ibu relawan non-profit. Bisa juga hal-hal sosial, panti jompo, anak yatim piatu dan sejenisnya. Baik ya Bapak Ibu, kira-kira sampai saat ini penjelasan saya paham ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Pak Ridwan, kita lanjut dikit lagi ya Bapak Ibu. Belajar keterampilan. Kayaknya di PKK ada ya Bapak Ibu. Nah, kayak di tempat saya karena kebetulan saya di komplek. Di komplek kayak di AU itu ada perkumpulan ibu-ibu ya Bapak Ibu ya. Buka kayaknya buat orang luar juga. Kita belajar menjahit, bikin bunga, bikin kue, apalagi itu kompos.
bikin apalagi buat produk yang bisa dijual, yang bisa menghasilkan uang. Artinya Bapak Ibu dapat ilmu secara gratis untuk kemandirian sehingga bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga untuk meningkatkan finansial. Bisa nih Bu, belajar keterampilan apa yang Bapak Ibu suka, bisa itu belajar Bu. Cara buat dari KTP kita di data bisa lapor ke Duk Capil. Kayaknya saya lihat Makassar keren deh. Ya Bu, kebetulan juga saya kader Dasawisma. Ini guru Dasawisma juga. Iya, dipaksa Bapak Ibu mau tidak mau ikut. Jadi akhirnya saya tahu juga apaan sih kerjanya Dasawisma. Kita kadang-kadang rapat di kelurahan ya. Saya apresiasi dengan kegiatan pemerintah sekarang. Minimal Bapak Ibu atau Ibu-Ibu khususnya punya kegiatan positif. Gak terus sore-sore ngerumpi ya Bapak Ibu. Atau bahkan ngajakin tadi judi online. Baik Pak Ridwan, batasi akses judi. Ini yang terakhir. Batasi akses judi. Jadi kalau tadi tips and triknya sudah diberikan, ada tips-tips yang diberikan, ada triknya bagaimana kita menghindarinya, berarti kita bisa membatasi diri. Anak-anak di belakang juga nyimak ya. Iya, pintar. Jadi bisa membatasi diri. Jangan sampai kita terlibat lebih jauh untuk masalah ini karena ini betul-betul merugikan. Setuju nggak Bapak Ibu kalau hal ini merugikan? Setuju ya, alhamdulillah. Kurang kencang kayaknya. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah setuju. Jadi hari ini kita berkomitmen kita menghindari game dan judi online. Amin. Baik, selesai sudah penjelasan sosialisasi hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Izin nyontek. Burung terbang ke pohon tinggi. Indah warna bulu berwarni. Jauhi judi agar hati bersih. Jangan terjebak janji tak pasti. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Chandra. Terima kasih atas pemaparannya mengenai pencegahan judi online. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa bersama-sama bekerja sama dari orang tua, anak-anak, bapak ibu guru dan masyarakat di lingkungan sekitar untuk membatasi diri dan melakukan pencegahan judi online. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu untuk Bapak Ibu atau anak-anak juga boleh. Silakan yang ingin bertanya. Kita buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu ya Pak. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Anak-anak yang di belakang juga boleh jika ada yang ingin bertanyakan. Aku sudah jelas Bapak Ibu semuanya ya? Sudah saja anak-anak di belakang bagaimana, sudah paham? Sudah saja Bapak Ibu, sudah ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Saya sedikit lagi menambahkan bahwa peran orang tua memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk saat ini. Misalkan Bu, sekarang ini kan lagi besar banget yang namanya TikTok ya. Ibu udah tahu belum Bu yang kemarin beritanya yang goyang patung. Goyang patung itu satu kampung mereka melakukan TikTok live atau bahasa kerennya itu ngemis TikTok ya. Nah ini mungkin anak-anak perlu diperhatikan Bu. Kalau mereka main TikToknya live, ini sangat hati-hati. Karena apa? Karena ini akan ada ajakan, karena mungkin anak-anak sekarang lebih tahu ya Bu, ketika kita orang tua tahu TikTok itu ya hiburan semata ya Bu. Tapi ketika ada yang memberikan apa namanya gift ya, baik yang model topi atau bunga atau ikan paus yang nilainya di atas jutaan, itu perlu hati-hati Bu. Karena dari mana? Itu dari bandar judi Bu. Akhirnya apa? Karena tanpa disadari ikut mempromosikan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Chandra, ada pasalnya ya Bu. Saya lupa lagi dari pasal berapa ya kan? Mungkin nanti Ibu bisa baca lagi.
di paparan tadi nanti mungkin akan di-share ya Bu ya. Nah, ini perlu diperhatikan Bu. Jadi jangan-jangan dapat uang, itu akan kena Bu. Nah ini terjadi pada Bapak tadi siapa ya, Bapak Sapar kalau nggak salah itu di salah satu daerah di mana saya lupa. Itu satu kampung Bu, bayangin maghrib semua di blok, bikin blok semua, blok A, blok B itu semua berjejer hanya bikin goyang patung. Dan itu benar judinya Bu ya, mohon maaf saya kan memang tahu juga jaringan seperti itu. Jadi cuma kasih sekian dan akhirnya terpancing tanpa disadari itu Bapak Ibu. Dan nanti berapa kitanya akan terjerat. Akhirnya beberapa warganya ini dipanggil, diperiksa dan bahkan sudah ada yang ditahan karena memang sudah bisa membangun satu rumah gitu. Itu cuma goyang-goyang yang gak karuan Bu, yang menurut saya tuh aduh apa ya gitu. Sampai dia waktunya sholat tidak sholat, waktunya ibu-ibu masak bukannya masak perhatiin suaminya, tapi suaminya juga ikut-ikutan gitu kan, hanya ingin belas kasihan Bu. Itu ngemis Bu, ngemis di online, ngemis di TikTok. Karena sudah biar Bu, dengan semua begitu tiba-tiba nggak tahu. Mungkin Ibu udah pernah kan? Itu kalau sebenarnya jutaan Bu. Dapat topi itu bisa 1 juta. Kalau bunga mawar mungkin itu bisa 100-200. Kalau dikumpulin lumayan banyak Bu, bisa 3 rumah itu udah terbukti. Makanya mungkin hati-hati ya Bu, Bapak, anak-anak kalau ada yang kalau tidak live tidak apa-apa, hiburan semata anak-anak. Tapi kalau yang live itu perlu hati-hati karena itu akan terdetek langsung Bu. Dari IT cybernya sudah terdetek siapa-siapa aja nih yang terjadi dengan jaminan video online. Itu akan terlihat semuanya. Kita tidak tahu kalau ditangkap aja karena sudah ada akunnya. Nah, mungkin disinilah peran ibu kita banyak sekali Bu akun-akun yang artinya anak-anak ini kita juga jadi terlibat nih anak-anak. Kenapa? Karena memang mudah sekali Bu, hanya dengan mukanya masa muka yang jelek, gaya apalah gaya apa, gampang sekali uang itu dapat. Terus sekarang Bu secara logika aja Bu ya, masa dengan cuma goyang itu aja udah dilempar 3 juta, 4 juta. Kalau bukan ada timbangannya ya. Baik. Sebenarnya sebelum sosialisasi ini dilakukan, kami juga sudah pernah ya Bapak Ibu ya melakukan sosialisasi judi online dan games online Bu. Berawal semua anak-anak ini dari game, baru akan kena judi online seperti itu. Jadi kembali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, karena kalau kita hanya di sini sosialisasi saja tanpa ada kerjasama dari Bapak Ibu semua di sini, semuanya nggak akan berjalan Bu. Mari kita sama-sama menjadikan anak-anak generasi kita yang lebih baik Bu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ya atas arahannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ada doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Kapolri kepada Bapak Presiden di Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita dan keluarga terhindar dari penyakit buruk yang menular. Mohon maaf segera disediakan yang baik. Mau sebelum kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita semuanya terhindar dari itu semua. Untuk yang beragama Muslim kami persilakan berdoa sesuai dengan yang masing-masing. Yang beragama Islam maka atas kedua tangan kita berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami cahaya dalam diri kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami penerang dalam hati kami, ya Allah, agar kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang banyak untuk kehidupan kami dan keluarga kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami, istri kami, suami kami, keluarga kami, anak-anak kami seluruhnya, ya Allah.
dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi